dan namanya akan berubah, Institut Nahdlatul Ulama Al-Ibrahimi. Oh begitu? Iya. Itu rencananya? Iya, memang ini ya itu memang kita punya ini, terutama saya memang sejak sebelum mendirikan perguruan tinggi, Aliyah segala macam, saya memang dari yayasan itu saya terutama mengajarkan keterbukaan. Keterbukaan? Ya, kebetulan abah saya, Abah Hadi itu pendiri. Pak Kiai Bahri ya, Ya, pendiri Bahri Asyik, pendiri Pondok Pesantren. Pak Kiai Bahri Asyik, Pondok Pesantren Al-Ibrahimi Galis. Ya, sekaligus yayasan. Beliau itu sudah sejak beliau 29 tahun dengan Kiai Amin Imron, Ya, Kiai Amin. abahnya Kiai Fuad itu, almarhum. ya, berjuang di P3 dulu. Nah, itu waktu zamannya Orde Baru lah. Oh Pak Fani itu ya? Pak Fani juga Sebelum ya? itu penggantinya. Oh, saya kenal dengan Pak Fani dulu. Itu penggantinya. Oh gitu ya. Begitu abah itu pensiun dulu, pamit ke Kiai Amin, gak boleh sama Kiai Amin. Kiai Bahri harus ada gantinya kalau memang mau berhenti jadi anggota Dewan dari P3. Karena dulu itu memang ditentukan oleh Kiai Amin siapa yang jadi. Tapi abah bilang, Kiai, saya ini sudah mau mendirikan pondok saja, tapi ada penggantinya, cucu saya katanya. Ya Kiai Fani itu. Iya. Kiai Fani itu. Kalau Kiai Fani saya masih nyapo, Iya. Begitu kan itu beliau. pengganti Kiai Bahri. dari abah Kiai Bahri Asyik. Ya. Itu kuncinya keterbukaan. Keterbukaan bagi ya. Jadi mengelola itu dengan terbuka. Pemirsa, ini salah satu keunikan dan juga asrornya pesantren, rahasianya pesantren. Fasilitas terbatas, semua tahu itu. Bahkan itu tidak dirahasiakan, terbatas, sangat terbatas fasilitas pendidikan di Al-Ibrahimi itu ya seadanya. Cuma kayak saya melihat ada memang semangat dari sivitas akademikanya memang luar biasa. Termasuk juga mahasiswa-mahasiswa yang masuk ke sana itu betul-betul sungguh-sungguh untuk belajar bagi sehingga melahirkan orang yang tidak kalah dengan yang belajar di lembaga pendidikan yang fasilitasnya luar biasa. Karena saya lihat sendiri itu bagi. Apalagi ini kalau urusan kalau itu biasanya dulu kegiatan ekstra kampus biasanya. Olah suara Pak. Olah suara, paduan suara. Oh, stital Pak. Pas justru di perguruan tinggi yang lain saya melihat tidak serius dalam konteks memaksimalkan potensi mahasiswa-mahasiswanya di bidang itu. Kalau yang di Stita kayaknya sudah ada grupnya Pak Yai, dan itu sering diundang oleh instansi di Bangkalan Pak Yai. Itu kuncinya satu. Dulu waktu ketua pertama Kiai Malik Madani. Kiai Malik Madani. Itu ketua pertama. Beliau ya di Jogja lah. Dari Jogja karena beliau memang dosen UIN Jogja. Terus Pak Musleh itu, saya itu, akhirnya memang ada yang kurang ketika mereka jauh ya. Hanya karena terus saya menggantikan. Jadi saya ini ketua yang nomor 3, yang ketiga. Saya memberikan akses aktivitas kegiatan mahasiswa itu ya tidak kalah dengan perguruan tinggi negeri yang terbuka gitu. Kalau kita umpamanya ya tertutup, jam sekian dikunci dan kegiatan, akhirnya mahasiswa itu tidak bisa mengapresiasikan kemampuannya. Akan sulit untuk mengeksplor gitu ya. Ya, berkembang sulit. Ya. Nyatanya itu terasa sekali. Terasa sekali ketika silahkan Anda berkarya, pokoknya di kebebasan, tapi dengan ada batas-batasan etika jelas. Artinya dengan kata lain Pak Kiai ya, Stital meskipun itu adalah perguruan tinggi yang ada di naungan pesantren, tapi suasana pesantren, bayangan orang-orang yang ada di pesantren yang ditutup, dibatasi dan macamnya tidak dilakukan. Justru
Setital memberikan keleluasan pada mahasiswanya untuk terbuka, mau mengeksplor kemampuannya terserah, dan mau ikut di organisasi ekstra kampus boleh dan segala macamnya. Itu semua diberikan ke Pak Yaya. Itu kuncinya Pak Yaya. Kuncinya kan gini. Bagaimana kalau kita tertutup, sedangkan dengan adanya Android segala macam itu, ya percuma saja. Mereka tetap beraktivitas di kamar masing-masing. Jadi kenapa yang punya kemampuan bakat-bakat ini kita biar ini bakatnya di teater sudah ada wahananya sendiri. Di paduan suara ada wahananya sendiri. Di kewartawanan lembaga persnya itu ada sendiri. Ini yang punya kemampuan menulis sudah ada anunya sendiri. Wadah jalurnya masing-masing gitu ya. Yai, seperti aktivitas ekstra kampus, biasanya kalau kampus-kampus tinggi itu, kampus besar itu Pak Yai, itu sudah di luar sivitas akademika. Tapi kalau di Setital Pak Yai, memang itu juga bagian pembinaan yang dilakukan oleh sivitas akademika, akademinya tentang masalah teater dan macamnya itu memang meskipun bukan kewajiban fardhu ainnya di sivitas akademika, tapi itu juga menjadi pantauan juga dari sivitas akademika Setital. Betul. Ternyata itu kuncinya Bapak Bisa. Kalau kita yang pernah kuliah di perguruan tinggi negeri dan agak besar gitu ya, seluruh kegiatan di luar sivitas akademik, luar akademik itu terserah mahasiswa, dan semuanya itu adalah mahasiswa yang berkreasi sendiri. Nah, ternyata di Setital justru adalah pihak kampusnya ikut memikirkan dan ikut mengarahkan Pak Yaya. Wah, ini yang beda Pak Yaya betulnya. Ini yang perlu diketahui. Pondok pesantren yang ada yayasannya. Iya. Saya kira kayaknya mungkin di Bangkalan ya, bukan ini. Itu desentralisasi. Iya, bukan sentralisasi. Setiap lembaga yang ada di bawah yayasan Al-Ibrahimi itu lembaga mulai dari tingkat terbawah sampai ke perguruan tinggi. Dari PAUD sampai ke perguruan tinggi. Itu desentralisasi. Dulu memang ada dari kakak-kakak saya, kakak sepupu dari keluarga itu mau sentralisasi, tapi saya bilang nggak bisa maju. Sentralisasi itu nggak bisa maju. Pak Kiai, sebelum lanjut, Pak Kiai ingin mengatakan bahwa pesantren yang selama ini kita kenal bahwa tidak ada demokrasi di situ adalah hanya sekedar kemauan dari pengasuh, itu Pak Kiai ya. Semua apapun kebijakan yang ada dalam pesantren, ruang lingkup pesantren itu semuanya harus atas kehendak pengasuh. Bahasa kasarnya. Sentral. Itu sentralisasi. Setita Al-Ibrahimi tidak memilih itu Pak Kiai. Tidak. Sudah sejak saya datang dari Jogja itu, dari selesai kuliah, saya mempertahankan itu. Saya nggak bisa. Saya sudah memegang aliyah sekian tahun, senawi sekian tahun, dan pengalaman saya yang sentral itu tidak punya kreativitas pimpinan itu. Terkekang begitu ya. Iya masa. Kok keliru terus begitu. Beli aqua laporan, proposal ini sudah nanti. Lembaga kayak Setital sekarang itu, memang saya yang pegang sekaligus ketua yayasan ya. Wakil, ketua, pokoknya semuanya jabatannya dipegang Pak Kiai. Itu inginnya kalau kita itu nggak ada demokrasi, nggak memberikan kebebasan, maunya kita sentral, enak kita. Tapi kan kita tidak mau, punya komitmen dari keluarga di Al-Bahri itu sudah kita niatnya memajukan. Jadi pikiran kita itu. Ya. Jadi kita. Itu pemirsa, ini pelajaran ini yang desentralisasi. Biar yang lain bisa. Kalau istilahnya Pak Kiai Walid, ini itu desentralisasi. Itu kalau kita nisbatkan terhadap kekuasaan negara. Tapi diakui atau tidak di pesantren manapun yang terjadi pengasuh adalah pemegang hak veto terhadap apapun kebijakan dan apapun yang akan dilaksanakan di pesantren itu, sehingga perintah dan titah dari pengasuh kiai, karena kalau pakai istilahnya PT bukan peraturan tapi perusahaan, pemegang saham tunggal adalah kiai, gitu kayak kalau pesantren itu diakui atau tidak semacam itu, lah. Di Al-Ibrahimi
pengasuhnya justru menyerahkan hak vetonya itu terhadap yang mengelola lembaga pendidikan di bawahnya, dari PAUD sampai perguruan tingginya. Jadi pengasuh itu hanya mengiyakan saja, membiarkan kebebasan kreativitas dari masing-masing jenjang pendidikan itu untuk melakukannya gitu Pak Kiai. Yang baik. Lah itu terasa sehingga sekarang kalau bicara Galis, Ali Ibrahim nggak bisa. Iya karena memang kita seperti itu. Ya. Kita udah sepakat di keluarga, nggak bisa kita itu hanya taruh noro kita Kita dari yayasan itu tinggal memantau. Oh ini kalau keluar garis, kita cuma manggil memperingati. Atau memang ini kok ideologinya agak keras gitu, kita tinggal manggil, kalau nggak bisa diatur ya kita ganti lah. Itu jadi gitu. Jadi sangat terasa sekali. Dan itu diakui oleh kepala-kepala sekolah yang dari luar ketika ada rapat KKM tingkat kepala sekolah sebangkalan. Ternyata ya cuma Galis yang mempunyai suasana pengelolaan manajemen sekolah seperti itu. Betul. Kalau ada di naungan pesantren. Itu aja ya. Iya. Saya tahu karena saya ini pesantren. Saya orang pesantren. Iya. Ini luar biasa bagi ada sebuah cerita yang lain. Tapi sampai hari ini sebetulnya ada image semacam itu bagi bahwa kalau pesantren itu memang hak vetonya kiai pengasuh. Sampai saat ini memang ada. Bahkan tidak hanya tentang persoalan manajemen pengelolaan lembaga yang ada di bawah yayasan pesantrennya, sampai ke sikap-sikap politiknya pun juga mampu dipengaruhi sampai sekarang. Ada loh yang masa nggak dengar gitu. Satu anu lah. Iya, harus dipengaruhi. Bahkan kalau tidak sesuai dengan karpe pengasuhnya, beria bela dipakai. Masa pakai nggak dengar itu ada kan? Iya. Tapi kalau terutama saya memang tidak walaupun tidak PKB, walaupun orang-orang saya PKB, tapi P3 dulu. P3 terus PKB. Tapi saya memberikan keluasan karena semua orang ini tujuannya mengolah negara. Saya ingat Gus Dur, satu keluarga itu ada yang PDI, ada yang Golkar. Jangan berjuang di tempat yang sama. Jadi memang karena negara ini kita boleh masuk partai apa saja, saya kira sama ideologinya Pancasila. Bagaimana mengelola bersama, walaupun mungkin kepentingannya berbeda ya, tapi tujuannya sama mesti, tapi jalannya beda. Madhabnya satu, alirannya saja. Iya kayak kita lah. Saya kalau ke mahasiswa itu karena saya ngajar teologi. Di NU aja sekarang sudah ada tiga kelompok sudah. Nggak bisa jadi satu di NU itu. Ada yang lebih dekat-dekat kepada garis keras, ya orang kita sendiri. Ada yang dunia akademiknya moderat, ya. Ada yang memang tengah-tengah. Jadi kalau kita nggak bicara tentang di NU sendiri aja sekarang udah jadi. Jadi orang bawah bisa mengkritis saya ketua PBNU bisa mengkritisi. Ini apa? Apa memang di Basul Masailnya mauquf? Ya kan memang harus Basul Masail itu sekarang harus melampaui yang ada. Jangan dibatasi. Saya selalu menyampaikan kalau ada Basul Masail itu saya cuma mengantar saja. Coba baca tulisannya almarhum Al-Mufullah Kiai Sahal Mahfud. Dia tidak bisa kita membatasi. Oh ini kitab mutabaroh yang ini aja sebagai maraji. Iya, sumber. Itu. Jadi referensi itu harus bebas, tidak boleh dibatasi dengan satu maroji, satu referensi tertentu. Iya, bahwa ini yang mutabaroh, yang tidak mutabaroh tidak ambil, nggak bisa. Nggak bisa. Karena hikmah itu sesuatu yang hilang dari semua referensi yang tersedia. Jadi al-hikmah dhulatul mu'min itu memang hilang dari mu'min. Karena kita sempit. Kalau dibatasi satu preferensi memang bagi kita itu didikte oleh frame pemikiran yang dibangun oleh kitab itu.
Sementara kitab Alim memberikan sebuah nuansa dan pemikiran serta konstruksi pikiran yang lain, metodologi pemikiran yang lain, gitu Pak Kiai. Kalau kita sama-sama baca, ini ada sebuah perbandingan bagi kita dan muncullah hikmah. Gitu. Waduh, kayak Kiai saya. Oke, bagaimana? Setital ini kan sudah banyak kita cerita dari awal pendirian sampai sekarang peran-perannya. Barangkali Pak Kiai ingin menyampaikan suatu hal tentang Setital yang lebih penting untuk disampaikan kepada publik dan pada masyarakat. Barangkali Pak Kiai silakan Pak Kiai tentang masalah Setital. Ya. Saya selaku ketua atau pimpinan di Setital yang mengharap bagi calon-calon mahasiswa untuk ya walaupun tidak berbondong-bondong tapi ada antusiasme untuk melanjutkan kuliah, dan itu pilihannya di kampus Setital. Walaupun ada di kecamatan, tapi saya rasanya itu kayak ada di Surabaya. Rasanya kayak sampean tadi itu, walaupun gedung ya sudah sekarang kita usahakan untuk selalu nyaman bagi anak-anak yang belajar, kita akan terus kita lakukan. Apalagi insya Allah tahun ini kita menambah prodi dan akan, kalau disetujui nanti akan menjadi institut dan namanya akan berubah, Institut Nahdlatul Ulama Al-Ibrahimi. Oh begitu? Iya. Itu rencananya? Iya, memang ini sudah kita ajukan proposal, nanti sekaligus mengajukan prodi yang baru itu 3, terus sekaligus mengganti nama dari menjadi Institut Nahdlatul Ulama Al-Ibrahimi. Harus ada Al-Ibrahimi. Inwal. Iya, Institut Nahdlatul Ulama Al-Ibrahimi. Iya. Ini kalau mau membahas tentang persoalan ini, kayaknya nama ini pun tidak berangkat dari sesuatu yang kosong, tidak ahistoris. Pasti ada yang diinginkan. Ada yang didapatkan dari nama ini, Pak Kiai. Sebelum selesai kita bicara, karena ini adalah masih cita-cita, Pak Kiai. Ini masih cita-cita, mudah-mudahan segera untuk tercapai. Bocorin dong, sebetulnya Inwal itu apa sih yang ingin dicapai? Yang ingin dicapai, ya kita itu tidak bisa melepaskan dari akar yang ada. Akar kita kalau orang Madura itu, wah NU banget gitu loh. Jawa Timur NU banget gitu. Itu simbol sebenarnya. Kayak di Jogja walaupun NU-nya itu banyak, tapi Muhammadiyah banget gitu. Saya ingin ini semacam ya, karena ini pasar bebas, kita tidak bisa mengatakan agama itu pasar. Jadi, tapi juga ada yang mengatakan bahwa agama itu pasar juga. Karena dari orang milih aja, mau beli apa di situ. Jadi ke depan memang kalau kita bocorkan ya salah satunya karena kita ingin ya walaupun tidak berafiliasi ke perguruan tinggi Nahdlatul Ulama yang ada yang resmi itu, tapi kita tetap memakai nama Al-Ibrahimi yang berafiliasi organisasinya ke NU. Kenapa kok tidak Muhammadiyah dulu atau tidak netral saja? Ya karena kita tidak bisa lepas dari dari akarnya kita ini. Artinya itu harus lebih ditegaskan lagi. Ya. Penegasan dari Pondok Pesantren Al-Ibrahimi Gelis itu bahwa memang akar teologinya, akar pengajarannya, cara berpikirnya juga. Pola berpikirnya memang Nahdlatul Ulama. Gitu Pak Kiai. Iya. Dan orang-orang apalagi Madura bahkan ada kerajaan itu ya di luaran bahwa orang Madura itu agamanya NU bukan Islam. Mungkin itu juga Pak Kiai yang ingin meskipun mungkin itu bukan suatu tujuan yang pertama, tapi Inwal ingin menegaskan bahwa Inwal adalah NU dan orang yang kuliah di sana pasti karena di Madura itu pasti banyak orang NU. Tidak bisa hampir karena memang lulusan madrasah dan pondok pesantren mahasiswanya. Itu daya tarik gitu. Daya tarik Inwal itu mudah-mudahan pemirsa bantu doa mudah-mudahan gagasan, keinginan, cita-cita ini segera terwujud. Kalau Setital sudah naik kelas ke Inwal, maka insya Allah tidak hanya sekedar fasilitas,
tapi juga kualitasnya itu juga akan naik kelas, Pak Kiai ya. Iya. Mudah-mudahan itu terkabul dan insya Allah targetnya kapan nih Pak Kiai? Targetnya tahun ini dan tahun 2002 insya Allah kita udah bangun kampus barunya. Kampus baru sebagai salah satu persyaratan. Persyaratan tanahnya sudah siap, oke, dan insya Allah tahun depan kita ada pertengahan lah kurang lebih kita udah bangun lantai 2 yang baru. Tanahnya sudah oke. Sudah oke, kita punya. Luar biasa. Sudah oke, sudah resmi ini. Kalau memakai nalar biasa, tidak memakai teologi dan akidah ke-NU-nya. Ya. 20 berapa hanya 14 tahun Pak Kiai ya? 14 tahun. Ini sudah mau naik kelas dan kalau dulu fasilitasnya sangat terbatas, nempel di pesantren Pak Kiai ya, nempel pesantren juga gedungnya baru, sekarang sudah ada. Beranian lagi untuk membangun hal yang baru. Wah, ini luar biasa. Ini min asrarihi ta'ala. Ya, amin. Mudah-mudahan ya minta doanya lah bagi masyarakat Sas Bangkalan ini. Ya. Oke, Pak Kiai, terima kasih banyak Pak Kiai Walid. Mudah-mudahan apa yang dicita-citakan dan juga semua alumni serta baik itu perguruan tingginya, baik di lembaga pendidikan yang ada di Ali Ibrahim itu bermanfaat. Bermasyarakat lebih maksimal lagi Pak Kiai. Dan mudah-mudahan termasuk saya sebagai alumni sana juga bisa bermanfaat meskipun hanya dengan sandasan. Gak apa-apa. Tapi sandasan itu akan menjadi sangat bermanfaat. Gitu. Amin. Bagi publik gitu. Amin. Amin. Oke. Ini bagi yang orang tua dan juga yang teman-teman masih yang kelas 3 SMA atau aliyah yang mau melanjutkan perguruan tinggi, kalau tidak mau jauh-jauh dari Madura silakan detailnya datang ke Ali Ibrahimi atau buka online juga di Ali Ibrahimi. Bagaimana caranya masuk ke sana? Insya Allah tidak akan jauh berbeda apa yang ingin ditemukan. Dan banyak beasiswa juga di situ. Oh, ada beasiswa juga. Banyak. Sebelum selesai ini kalau Ali Ibrahimi ini saya harus memberikan perpanjang lagi. Ada beasiswa. Apa lagi yang ditawarkan? Kalau ada beasiswa. Kemarin itu tahun kemarin kita dapat dari pemerintah itu 10 anak. 10 anak. Mahasiswa ya. Iya. Dan itu kita kelola menjadi 50 orang. 50 orang bebas SPP. Itu beasiswa apa saja Pak Kiai? Beasiswa bidik misi. Iya, bidik misi. Oh, juga ada. Ada beasiswa yang apa ini untuk kayak semacam kartu KIP dapat. Ada juga. Jadi kita banyak. Terus barusan ada mungkin besok setiap 2 tahun sekali kita dapat beasiswa Madin. Oh, iya. Bisa Madin. Madrasah untuk sarjana guru-guru dari madrasah dinia. Beasiswa juga. Beasiswa kita dapat 30 tahun. Ternyata banyak program beasiswanya memang ada keterbatasan waktu untuk menjalankan satu persatu gitu. Tapi Ali Ibrahimi hari ini sudah menjadikan beasiswa bagi anak-anak tani berprestasi khususnya ya di desa-desa. Kalau kebetulan mempunyai keinginan untuk kuliah, silakan datang dan silakan otak-atik link di Ali Ibrahimi untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya. Begitu Pak Kiai ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.